Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa menjaga kesehatan dan selalu dalam keadaan sehat biar kalian menjalankan aktivitas khususnya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan dalam kondisi tubuh yang nyaman pastinya. Nah, oke. Jangan lupa ya kalian mengisi absensi dulu via Google Classroom. Lalu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kalian berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan dirahmati atau diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu akan review kembali. Jadi, pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas terkait materi fluida statis. Nah, adapun subpokok bahasannya itu ada tekanan atau yang pertama itu ada massa jenis, kemudian ada tekanan, lalu ada tekanan hidrostatis, hukum pokok tekanan hidrostatis, lalu ada lagi dua hukum yang berlaku di sana, yaitu ada hukum Pascal sama hukum Archimedes, kemudian ada tegangan permukaan, kapilaritas atau gejala kapiler, dan yang terakhir itu ada viskositas. Nah, salah satu variabel yang dibahasnya itu ada massa jenis, kemudian ada volume, dan ada sebuah ketinggian. Nah, untuk selanjutnya itu kita Ibu juga sudah memberikan kalian sebuah latihan soal sebagai bahan evaluasi untuk sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian selama 2 pertemuan ke belakang ya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait bab baru, yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis itu kebalikan dari fluida statis, di mana fluida dinamis itu merupakan pergerakan atau fluidanya itu mengalami sebuah pergerakan. Oke. Sebelum ke pemaparan materi, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama kalian bisa menentukan karakteristik dari fluida ideal, kedua itu menentukan karakteristik debit, yang ketiga itu kalian bisa mengetahui karakteristik dari prinsip kontinuitas suatu fluida, dan yang terakhir itu membuktikan bagaimana sih hubungan antara kecepatan aliran dan kecepatan aliran suatu fluida dengan luas penampangnya berdasarkan konsep kontinuitas. Karena di fluida dinamis itu bendanya mengalami sebuah pergerakan, otomatis dia mengalami sebuah kecepatan atau waktu yang dibutuhkan ketika si fluida itu mengalir. Nah, jadi kita itu akan meninjau bagaimana sih hubungan antara P dengan A. Apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, seperti itu ya untuk sistem penilaian. Nah, kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada fluida ideal, kedua itu karakteristik debit, kemudian ada lagi asas kontinuitas, dan yang keempat itu aplikasi dari kontinuitas. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu fisika itu erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai pengantar dalam pembelajaran kali ini, misalkan nih, Ibu menyajikan sebuah gambar. Di sana itu terdapat 2 orang anak sedang menyiram sebuah tanaman menggunakan selang. Nah, misalkan nih Ibu tanya, apakah kalian pernah menyiram bunga dengan selang air? Tentu kalau misalkan teman-teman sekalian yang rumahnya itu punya halaman, kemudian hobi untuk menanam bunga atau apapun di pekarangan rumahnya, otomatis untuk agar si tanamannya itu tumbuh subur, salah satu upayanya itu kita menyiramnya setiap pagi hari. Nah,
kita biasanya misalkan menyiram itu menggunakan selang atau misalkan pakai ember, kemudian pakai gayung buat nyiramnya, terus atau bisa juga kita menggunakan teko, misalkan teko ya yang buat menyiram tanaman yang ujungnya itu ada bolong-bolongnya kayak gitu. Nah, itu merupakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, kita akan fokus bagaimana ketika kita menyiram menggunakan selang. Nah, jika bunga yang akan kita siram itu ternyata lebih jauh dan di luar jangkauan aliran air yang memancar dari selang, biasanya apa sih yang akan kalian lakukan? Jadi, misalkan karena sumber air yang akan kita gunakan untuk menyiram tanaman, tapi selang yang akan kita gunakan itu tidak sampai ke tanaman yang akan kita siram. Nah, gimana sih upaya kalian agar tanaman-tanaman yang jauh dari jangkauan selang tadi bisa terjangkau oleh air dari selang tersebut? Ada yang bisa jawab gak? Gimana sih upaya kalian biar airnya itu sampai ke tanamannya? Biar tanamnya itu kesiram. Nah, oke, misalkan untuk memecahkan permasalahan tersebut, mari kita pelajari materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama itu ada fluida ideal. Kita akan membahas terkait definisi dari fluida ideal. Yang kedua itu sifat dan karakteristik dari fluida ideal. Nah, fluida ideal, berbicara tentang ideal, pasti ideal itu mendekati sebuah kesempurnaan. Tapi seperti yang kita ketahui, di dunia ini tuh susah gitu untuk mencari yang ideal. Pasti ada kelemahan dan kekurangan maupun kelebihannya. Nah, kenapa ideal ini digunakan pada istilah fisika? Bisa dibilang, fluida ideal itu bukanlah merupakan fluida yang sebenarnya, karena pada kenyataannya fluida ideal itu tidak mungkin ditemukan. Nah, fluida yang sering kita temui itu adalah fluida nyata. Contoh dari fluida nyata itu yaitu klasifikasi dari zat cair berupa air, kemudian ada minyak, ada sirup, dan sebagainya. Nah, jadi fluida ideal itu hanya sebuah model atau sebutan yang dikaji dalam ilmu fisika. Nah, definisi dari fluida ideal ini merupakan fluida yang incompressible. Apa itu incompressible? Jadi, fluida yang massa jenisnya atau volumenya itu sulit diubah dan tidak memiliki gesekan dalam viskositas. Otomatis kan kalau misalkan di pemaparan materi sebelumnya, di fluida statis itu kita membahas terkait massa jenis. Jadi kita menghitung massa jenis sebuah zat cair. Kalau misalkan kita bahas di sini, massa jenis di fluida dinamis itu istilahnya itu tidak berlaku karena nilainya itu susah untuk diubah dan karena emang si zatnya itu mengalami sebuah pergerakan. Jadi besaran yang berlakunya itu hanya si kecepatan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari fluida ideal. Yang pertama itu tunak dan non-tunak. Nah, kalian bisa membacanya. Tunak itu merupakan kecepatan di mana aliran fluidanya itu di setiap titiknya itu konstan. Contohnya itu, misalkan kita mengaliri sebuah air di dalam sebuah pipa, tapi dengan kecepatan airnya itu yang rendah. Jadi, sesuatu yang aliran airnya itu tenang, otomatis itu aplikasi dari aliran fluida yang tunak. Yang kedua itu, misalkan kita tinjau gambar 2. Jadi, fluida yang non-tunak atau non-steady itu bisa kita tinjau dari gambar air yang mengalir di sungai, apalagi misalkan udah musim hujan ya. Ketika si hujannya itu reda, otomatis debit atau permukaan air di sungai itu akan banyak. Yang imbasnya itu kecepatan airnya itu pasti besar. Jadi
kecepatan itu tidak konstan. Nah, ini merupakan penyajian dua gambar terkait bagaimana sih bentuk dari aliran fluida tunak dan non-tunak. Nah, yang kedua, ciri keduanya itu ada laminar dan turbulen. Nah, kalau misalkan laminar itu merupakan di mana aliran fluidanya itu mengikuti suatu garis lurus yang jelas ujung dan pangkalnya. Sedangkan aliran turbulen itu merupakan aliran di mana aliran fluidanya itu berputar, di mana ada partikel-partikel fluida yang memiliki arah gerak berbeda dan bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida. Jadi kalau misalkan kita aplikasikan kedua untuk memudahkan kita dalam membedakan bagaimana sih bentuk dari aliran laminar sama turbulen itu, kita tinjau gambar di samping. Ada gambar A sama B. Di gambar A itu ada laminar flow atau aliran laminar. Kalau misalkan aliran laminar itu ketika kita menggunakan sebuah keran, tapi kerannya itu kita tarik cuma misalkan hanya tengah-tengah, jadi nggak sampai habis gitu kan. Otomatis air yang keluar dari keran itu akan lebih tenang dibandingkan ketika kita menarik sebuah keran tapi sampai ujung. Otomatis keluaran airnya itu akan lebih besar dibandingkan dengan si keran yang diputarnya itu tengah-tengah. Jadi ini merupakan contoh aliran dari laminar dan turbulen. Seperti itu. Yang ketiga itu ada kompresibel yang tadi ya, kompresibel dan non-kompresibel. Kalau kompresibel itu fluida yang mengalir di mana mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika diberi tekanan. Contohnya itu ketika si gambar ini nih, gambar 2. Gambar 2 itu merupakan aliran fluida yang kompresibel. Awalnya itu air di dalam sebuah botol yang utuh. Botolnya itu utuh karena botolnya itu kita bisa karena misalkan sedikit airnya itu habis. Misalkan kita mau meremas nih botolnya, otomatis ketika kita memasuki air ke dalam botol yang sudah diremas, volume air yang dalam keadaan utuh dengan volume air dalam keadaan botol yang sudah ditekan, yang sudah diberi tekanan dari tangan kita akan mengalami perubahan. Nah, ini merupakan contoh dari aliran kompresibel. Nah, kalau misalkan non-kompresibel itu kebalikan dari kompresibel, di mana volume atau massa jenisnya itu ketika ditekan tidak termampatkan atau non-kompresibel. Contohnya itu merupakan sebuah cairan yang ada di dalam jarum suntik. Yang keempat, yang terakhir itu ada viskos dan non-viskos. Kalau misalkan viskos itu artinya itu kekentalan. Jadi menyangkut sebuah kekentalan yang dimiliki oleh sebuah zat cair. Nah, aliran fluida kental merupakan aliran fluida di mana gesekan internal di dalam fluidanya itu tidak dapat diabaikan. Contohnya itu kan air dan madu. Madu itu lebih kental dibandingkan air. Otomatis di dalamnya itu terjadi sebuah gesekan karena rapatnya molekul-molekul yang terdapat dalam sebuah madu itu, sehingga mengalami sebuah gesekan. Berbeda dengan ketika kita menuangkan sebuah air, di mana gesekan internal di dalam fluida itu dapat diabaikan sehingga benda yang bergerak melalui fluida tersebut tidak mengalami gaya gesek. Atau kalau misalkan kita lihat ya, bayangin gitu, kalau misalkan kita tinjau dari kadar beratnya, air itu kan lebih ringan, otomatis gesekannya itu bisa diabaikan. Nah, kita bahas materi yang kedua itu karakteristik debit. Misalkan ibu memberikan sebuah narasi terkait meluapnya waduk Katulampa, misalkan mengakibatkan debit airnya itu tinggi, misalkan. Kita membahas terkait debit.
Nah, Bogor, Jawa Barat. Tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir ini membuat debit air Waduk Katulampa meningkat. BPBD Kabupaten Bogor meminta warga yang tinggal di bantaran waduk atau di sekitar waduk harus lebih waspada. Kami terus memantau debit air waduk karena curah hujan tinggi, debit air terus meningkat. Untuk itu warga diharapkan lebih waspada. Ujar Kepala BPBD Kabupaten Bogor, 26 November 2020. Nah, setelah kalian membaca narasi tersebut, kalian bisa simpulkan nggak apa sih definisi dari debit air itu? Ada yang tahu nggak? Debit air, oke, misalkan kenaikan air, misalkan meningkatnya volume air di dalam sebuah sungai, seperti itu ya. Nah, kita akan tinjau pada next slide PPT ini. Jadi, debit itu merupakan besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satu satuan waktu. Nah, secara matematis, dari debit itu dilambangkan dengan huruf Q, yaitu Q sama dengan Pi per T. Karena Pi ini tuh rumus awalnya kan debit itu volume per satuan waktu. Pi satuannya itu meter per meter kubik. Otomatis kita dapat menguraikan dari persamaan Pi itu sama dengan A kali S. A itu satuannya itu meter kuadrat, sedangkan S atau jarak satuannya itu M. Jadi M kali M berarti M kubik, yang mana M kubik itu merupakan satuan dari volume. Nah, misalkan ini T. T kita uraikan lagi. Dari mana? Masih ingat nggak? Persamaan dari gerak lurus beraturan yang GLB. Pi sama dengan S per T. Otomatis kalau misalkan kita mau mencari variabel T, kedudukannya berarti S per Pi. Nah, karena ini membentuk sebuah pecahan untuk memudahkan kita dalam pengoperasian perhitungan, kita pecahannya itu naikkan ke atas dengan merubah posisi antara S per Pi menjadi Pi per S. Nah, kita bisa coret S-nya. Coret aja. Kan dibagi S bagi S 1. Kita bisa coret. A berarti dikali Pi. Jadi, rumus dari Q itu bisa kita uraikan menjadi A dikali Pi. Nah, kita akan memecahkan atau mencari jawaban dari pertanyaan yang telah Ibu berikan di awal PPT tadi. Nah, bagaimana sih cara kita agar bisa menjangkau tanaman yang jangkauannya jauh sehingga kita bisa menyiram tanaman tersebut dengan selang, misalkan. Kita lihat, kalau misalkan kita mau menyiram air dengan selang, kita tutup si selangnya dengan tangan. Kita tutup si mulut selangnya itu, otomatis air yang terpancar dari selang itu akan lebih besar jangkauannya dibandingkan dengan selang yang kita tidak tutup mulut si selang. Kenapa demikian? Kita tinjau rumus di sini. Di mana luas penampang si selang itu berbanding terbalik dengan si kecepatan aliran fluida atau aliran si air. Semakin kita mengecilkan luas permukaan dari selang, otomatis kecepatan aliran fluida yang dihasilkannya itu akan lebih besar. Makanya kita bisa menjangkau tanaman yang jaraknya jauh dengan selang yang akan kita gunakan untuk menyiram. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan untuk menjawab dari persoalan yang telah Ibu berikan dari pengantar atau di orientasi tadi.
Nah, jadi misalkan ada sebuah pipa yang mengalirkan fluida dengan panjang pipa X dan luas penampang sebesar A. Seperti gambar misalkan, nah ini tuh misalkan sebuah pipa yang ukurannya gede. Terus ini dia mulutnya itu memiliki sebuah diameter, sedangkan ini jaraknya. Otomatis Pi itu dirumuskan dengan A kali S. Dan S itu bisa dituliskan menjadi Pi dikali T. Ubah aja posisinya kalau misalkan kita mencari S berarti Pi kali T. Nah, besaran-besaran yang mempengaruhi debit itu jadi ada kecepatan dan luas permukaan. Kita akan aplikasikan dalam contoh soal dalam menentukan debit air. Nah, nomor 1. Suatu fluida berupa air mengalir melalui sebuah pipa berjari-jari 6 cm dengan kecepatan 4 meter per second. Tentukan debit air tersebut dinyatakan dalam meter kubik per second dan meter kubik per jam. Biasa, 3D diketahui, ditanyakan dijawab. Diketahuinya itu variabel ada R. R-nya itu 6 cm, kita konversi ke meter. Lalu Pi-nya itu 4 meter per second, ditanyakan Q atau debit air. Dimana kan ini tuh bentuk jari-jari. Otomatis luas penampangnya itu kita belum dapatkan. Harus dicari dulu. Jadi A itu sama dengan Pi per R kuadrat, di mana Pi itu sudah ketetapan besarnya itu 3,14. Dikali R kuadrat, ini dikuadratkan, otomatis nilai dari A-nya itu 0,011304. Masukkan saja Q sama dengan A kali V, A-nya itu ini, Pi-nya itu 4, dikalkulasikan, hasilnya itu menjadi 0,045 meter kubik per second. Nah, terus kita ubah nih, meter kubik per second itu ke meter per jam. Gimana caranya? Kita kali aja. Second per jam berarti dikali 3600. Sehingga hasil ini 0,045 dikali 3600, hasilnya itu 162 meter kubik per jam. Nah, seperti itu ya pengaplikasiannya dalam soal. Yang ketiga itu ada asas kontinuitas. Nah, misalkan nih, carilah sebuah pipa paralon di rumahmu yang memiliki luas tiap ujungnya itu berbeda, di mana satu lebar dan satu sempit. Perhatikan aliran air yang mengalir pada kedua ujung tersebut. Manakah yang alirannya itu paling deras? Misalkan nih, Ibu menyajikan sebuah gambar ini. Ini tuh ada sebuah pipa, anggaplah ini itu sebuah pipa dengan diameter besar, kemudian ujungnya satunya lagi pipanya itu berdiameter lebih kecil. Kita memasukkan sebuah air, mengaliri sebuah air dengan kecepatan P1 sampai di luas penampang 2 menjadi Pi 2. Seperti ini gambarnya ya. Nah, gambar di atas itu menunjukkan aliran fluida dari pipa dengan luas penampang besar. Jadi penampang besar itu dilukiskan dengan atau disimbolkan dengan A1 ke pipa dengan luas penampang kecil atau A2. Dalam selang waktu atau delta T, fluida menempuh jaraknya itu sejauh L sama dengan Pi kali delta T. Jadi L itu bisa ditulis pakai jarak itu bisa ditulis dengan S atau dengan L. Jadi Ibu menggunakan L di sini itu sebagai jarak, di mana persamaan rumus QLBB untuk jarak itu Pi dikali delta T. Nah, volume fluida yang masuk ke pipa dengan luas penampang A1 bisa dirumuskan delta P1 itu sama dengan A dikali L1 tambah keterangan satunya. Kita uraikan lagi rumus dari L tadi kan Pi per delta T. Sehingga delta Pi1 itu sama dengan A1 dikali Pi1 dikali delta T. Nah, begitupun dengan volume fluida yang masuk ke pipa dengan luas penampang 2. Otomatis delta Pi2-nya itu sama dengan A2
dikali P2 dikali delta T. Jadi keterangannya itu tinggal ubah-ubah pakai angka. Kalau misalkan delta V1 berarti variabel atau besarannya itu kasih keterangan 1. Begitupun dengan delta P2. Nah, karena fluida diasumsikan memiliki karakteristik inconversible atau massa jenisnya konstan, maka volume fluidanya itu juga konstan, sehingga antara diameter pipa A1 dengan diameter pipa A2 kita buat perbandingan volumenya menjadi delta P1 sama dengan delta P2. Kita masukkan persamaan yang tadi, karena dalam selang waktu yang sama, waktunya itu sama, maka persamaan T-nya itu kita bisa hilangkan. Karena nilai sama, anggap 1, ya udah. Jadi, perbandingan atau persamaan kontinuitas itu A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Di sini ada keterangannya ya, tiap-tiap variabelnya. A itu biasa luas penampang, P-nya itu kecepatan. Nah, kita aplikasikan dalam contoh soal asas kontinuitas ini nih. Misalkan air mengalir di dalam pipa mendatar. Pipa ini memiliki 2 macan penampang, di mana masing-masing luasnya itu 20 cm persegi dan 10 cm persegi. Jika kelajuan aliran air pada penampang yang kecil 3 meter per second, maka tentukan kelajuan aliran air di penampang yang besar. Berarti kalau misalkan penampang besar itu P1. Ibu salah nulis ya, harusnya itu diketahuinya itu P2-nya itu 3 meter per second. Seperti biasa, A-nya itu kita konversikan ke meter persegi, lalu gunakan persamaan rumus dari A1 kali P1 sama dengan A2 dikali P2. Kalau misalkan kita mencari variabel dari P1, otomatis kita ubah posisinya di mana A2 dikali P2 per A1, di mana hasil dari P1 itu sebesar 1,5 meter per second. Nah, yang keempat itu aplikasi kontinuitas. Kalian bisa meninjauinya itu aplikasi dari kontinuitas itu saat kita menyiram bunga menggunakan selang tadi ya. Nah, oke, materi sudah beres Ibu paparkan. Selanjutnya, adapun tugas pertemuan hari ini, yang pertama, kalian membuat resumnya itu ditulis tangan dari video pembelajaran yang telah kalian simak. Nah, minimal resumnya itu 1 halaman, tapi mencakup semua bahasan materi pada pertemuan kali ini ya. Jadi jangan setengah-setengah resumnya. Ada yang waktu itu Ibu periksa yang tentang fluida statis, karena waktu itu kan kita bahas 4 pokok materi, tapi yang di resumnya misalkan hukum Archimedes aja, jadi harus mencakup semuanya ya. Minimal kalian menuliskan persamaan-persamaan yang berlaku dalam setiap pembahasan materinya gitu. Yang kedua itu mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. Nah, jumlah soal evaluasinya itu 5 soal. Kalian bisa melihatnya di LKPD yang Ibu kirimkan via Google Classroom. Yang ketiga itu, soal evaluasinya ditulis tangan dan dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok, kecuali kalian berdiskusi untuk mengerjakan soal-soal evaluasi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu paparkan itu bisa dengan mudah kalian pahami, dan apabila selama Ibu pemaparan materinya itu kalian ada yang masih kurang paham, kalian bisa mengajukan pertanyaan via Google Classroom atau di WhatsApp grup ya. Pokoknya nanya aja kalau misalkan kalian belum paham gitu. Biar sama-sama enak gitu kalau misalkan paham terhadap sebuah materi yang sudah kita pelajari. Oke, baik itu saja. Terima kasih atas attention kalian, perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.